Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Mudah-mudahan masih semangat dengan kondisi sekarang. Walaupun kondisinya kita harus kuliah atau belajar di rumah masing-masing, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran ini. Semoga materi sekarang menjadi barokah buat kita dan menjadi bekal yang baik untuk kedepannya. Amin. Oke, kita akan mulai materi selanjutnya. Kita akan membahas materi baru setelah UTS ini yang disebut dengan loop algorithm atau algoritma pengulangan. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari yang diajarkan sebelum UTS. Kita sudah mempelajari variabel dengan tipe datanya, ada string, integer, boolean, dan lain-lain. Lalu ada sequence programming dengan table trace-nya. Dan yang terakhir sebelum UTS ada struktur kontrol pengkondisian atau percabangan. Dimana yang perlu diingat adalah pembeda dari sequence programming dan struktur kontrol adalah eksekusinya. Jika sequence programming, maka saat program dieksekusi, komputer akan mengeksekusi berdasarkan baris source-nya atau baris programnya. Sedangkan jika menggunakan struktur kontrol, ada kemungkinan yang dieksekusi oleh komputer tidak mengikuti baris program yang sudah kita buat. Kenapa? Perlu kita ingat, untuk pengkondisian pun dia hanya dieksekusi jika memenuhi syarat. Jadi, kalau tidak memenuhi syarat, blok tersebut akan dihiraukan atau dilewati oleh komputer sehingga tidak tereksekusi. Oke. Sedangkan sekarang kita akan membahas materi baru yang disebut dengan struktur kontrol pengulangan, di mana kita akan fokus pada sebuah statement for. Kenapa? Di struktur kontrol pengulangan ada beberapa statement, tapi untuk pertemuan sekarang kita hanya fokus untuk for saja. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, apa itu loop atau pengulangan? Mungkin ada yang langsung berpikir, naon deui atuh ieu teh? Materi apa lagi? Udah kemarin pusing, sekarang nambah lagi. Jawabannya wayahna. Tapi saya akan membuat penjelasan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan menggunakan analogi dunia Anda. Mudah-mudahan akan memudahkan Anda dalam mempelajarinya. Oke, sebelum memahami detail, pahami dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah struktur kontrol pengulangan akan menjalankan perintah yang sama jika memenuhi syarat dan berurutan. Jadi tidak akan terinterupsi, tidak akan terselingi oleh perintah yang lain. Semua akan dilakukan yang berulang kali jika memenuhi syarat dan dilakukan secara berurutan. Itu kata kuncinya. Dan ini adalah penjelasannya. Di mana dengan struktur kontrol program ini akan mengontrol program atau program akan dijalankan sampai memenuhi nilai yang ditentukan. Dengan kata lain, looping adalah menjalankan perintah yang sama berulang-ulang sampai syaratnya sudah beres terpenuhi atau sudah tidak memasuki syarat atau tidak memenuhi syarat. Struktur kontrol ini memungkinkan program mengulangi statement yang sama hingga suatu syarat terpenuhi. Jadi ada syarat, sama seperti pengkondisian, kita akan menggunakan boolean expression, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi syaratnya akan sama seperti saat menggunakan pengkondisian. Nah, analoginya apa? Kenapa kita harus mempelajari ini?
Saya akan bertanya, jika Anda diminta menuliskan suatu kata sebanyak 1000 kali, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin seperti ini. Kalau zaman dulu, saya waktu sekolah, jika dihukum, ini akan dilakukan. Saya akan berjanji untuk tidak mengulanginya sebanyak papan tulis itu hingga penuh. Seperti gambar ini. Bisa dibayangkan berapa kali saya menuliskan ulang dan bagaimana pegalnya. Tapi, tenang, kita adalah orang IT. Saat saya meminta Anda tuliskan sebanyak 1000 kali, Anda tidak perlu mengetik ulang, walaupun ada copy paste. Anda tinggal Ctrl C, Ctrl V, tapi dalam dunia pemrograman ada yang memudahkan. Kenapa? Ingat, kita sedang berinteraksi dengan benda, dengan komputer yang tidak akan mengeluh. Kalaupun Anda perintah 1.000.000 kali, nggak akan bikin status, nggak akan bikin curhatan di IG atau di WhatsApp bahwa Anda user yang tidak manusiawi, tidak mengkomputerkan komputer sebagai hak asasi komputer. Ingat, komputer adalah benda. Dia tidak akan lelah melakukan hal yang sama berulang kali. Walaupun ada titik jenuhnya melihat dari sisi RAM dan lain-lain, tapi secara garis besar, komputer tidak akan lelah melakukan hal yang sama berulang kali. Sama seperti Anda membuka IG mungkin hampir tiap jam. Apakah handphone Anda mengeluh? Tidak. Dia akan diam saja dan akan tetap mengoperasikan. Oke. Ini adalah statement loop di dalam pemrograman. Terdapat 3 macam perintah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada banyak perintah dalam pengulangan. Yang pertama adalah statement for, yang akan kita pelajari di pertemuan sekarang. Ada while, ada repeat, di mana masing-masing dari statement ada karakteristiknya. Makanya dibuat berbeda. Kalau sama, mungkin hanya satu statementnya, kalau memiliki karakter yang sama. Nah, yang paling penting adalah kita memahami dulu karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan statement mana yang akan kita gunakan dalam memecahkan suatu masalah. Kita akan bahas itu dengan analogi dunia Anda. Ini adalah analogi statement loop for. Nah, statement loop for merupakan pengulangan yang terukur. Jadi kita bisa tahu dimulai kapan dan berakhirnya pada hitungan keberapa, terprediksi. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita bermain game dalam sepak bola, kita bisa memprediksi mau FIFA, mau Pro Evolution Soccer, dua-duanya akan bertanding 2 kali 45 menit. Walaupun tidak real 45 menitnya, tapi kita bisa memprediksi jika kita tertinggal 2 gol dan waktu sudah menunjukkan 75 menit, berarti kita sudah memprediksi. Kita hanya tinggal menyisakan 15 menit untuk mengejar selisih 2 gol itu. Nah, statement loop for digunakan untuk kasus seperti itu. Sesuatu yang terukur, yang bisa kita prediksi dari berapa sampai berapa. Sedangkan statement while dan repeat, apa perbedaannya dengan for? Statement while dan repeat digunakan untuk pengulangan yang tidak terprediksi kapan berhentinya. Kita hanya tahu syarat berhentinya, tapi nggak tahu kapan itu terjadi atau terpenuhi. Contoh, kalau kita main Call of Duty, PUBG, apakah kita bisa tahu kita mati di menit keberapa, langkah keberapa, atau tembakan keberapa? Kita tidak tahu. Kalau misalnya tiba-tiba kita terjun di pos Cinki dan sudah masuk ke rumah yang lawannya sudah megang senjata, mungkin langsung mati. Tapi kalau misalnya kita masuk ke school dan masih kosong, mungkin bisa bertahan lama. Nah, dari situ kita hanya tahu, wah saya akan mati kalau areanya mungkin sudah kena atau tertembak mati. Tapi nggak tahu kapan itu terjadi. While dan repeat punya karakter seperti itu. Pengulangannya tidak tahu
pengulangan keberapa while itu atau repeat itu akan berhenti. Jadi itu perbedaannya. Kalau for terukur, kalau while tidak bisa diprediksi. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik itu yang perlu Anda ingat. Sekarang kita akan fokus pada pengulangan for. Loop for. Ini adalah karakteristik dari for. Dalam statementnya akan memiliki 3 kunci dalam penggunaannya. Ada block start, saya menyebutnya block karena nanti dipisah oleh titik koma. Lalu ada finishnya, yaitu syarat yang berlaku apakah masih boleh berulang atau tidak. Dan yang terakhir adalah prosesnya dari start menuju finish. Kita bahas satu persatu. Start ini akan menunjukkan nilai awal dari loop. Contoh, kalau kita bermain sepak bola, tentunya akan mulai dari detik ke-0 sampai menit ke-90. Berarti startnya itu adalah detik ke-0 itu. Ini adalah nilai awal dari loop. Dan nilai inilah yang akan dirubah oleh proses pengubah ini sampai dia bertemu dengan finish. Apa itu finish? Finish itu syarat. Syarat terjadinya loop. Dia akan membandingkan apakah nilai start ini yang selalu berubah itu masih memenuhi syarat untuk berulang. Contoh, kalau kita main sepak bola, satu babaknya 45 menit. Dia akan mengecek apakah detiknya itu sudah menyentuh detik ke-45 menit tersebut. Jika belum, maka pertandingan akan dilanjutkan. Tapi jika sudah lewat dari 45 menit, mungkin akan berakhir. Jadi dia akan menjadi pembandingnya. Apakah dia masih lebih kecil sama dengan 45 kali 60 itu. Karena kita menghitungnya berdasarkan detik. Dan yang terakhir adalah proses pengubah. Ini akan bersifat increment dan decrement. Jadi dia yang akan merubah nilai start menuju finish ini. Apakah nilainya ditambah atau dikurangi? Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau nilai startnya lebih kecil dari finish, maka untuk menuju finish tentu harus ditambah. Tapi kalau nilai startnya lebih besar dari finish, tentu nilai start itu harus dikurangi. Nah, tentunya ini adalah workflow-nya yang harus kita pahami. Di sini adalah titik mulainya. Lalu kita menginisialisasi nilai start, misalnya startnya dari 0, kita akan melakukan misalnya looping sebanyak 5 kali dari 1 sampai 5, maka di sini dia akan menilai startnya sama dengan 1. Lalu dia akan cek apakah 1 itu lebih kecil sama dengan 5. Jika iya, dia akan melakukan sebuah perintah bebas, apakah menuliskan sesuatu atau tidak. Itu anggap saja menuliskan sesuatu. Lalu setelah itu dia akan melakukan proses. Karena dia dari 1 sampai 5, tentunya akan melakukan proses increment, yaitu start plus 1. Dengan seperti ini, berarti nilai start menjadi 2. Dicek lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, lakukan lagi, tambah lagi, 3. Cek lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ya. Lakukan lagi, tambah lagi. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Ya. Lakukan lagi, tambah lagi. Cek lagi, apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Lakukan lagi, tambah lagi. Cek, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Tentunya sudah tidak memenuhi syarat. Dia akan keluar dan pengulangan selesai. Seperti itulah cara kerja dari pengulangan. Jadi tetap ada syarat yang akan mengontrol apakah pengulangan ini masih berlaku atau masih bisa berjalan atau tidak. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ada increment dan decrement. Kenapa? Karena di type 4 itu ada 2 tipe. Ada tipe pengulangan positif. Tipe pengulangan positif itu berarti nilai start lebih kecil dari nilai akhir. Kenapa disebut positif? Karena untuk menuju nilai akhir, nilai start itu atau nilai awal itu harus ditambahkan. Karena tambah itu sama dengan positif secara simbol. Sedangkan pengulangan negatif kebalikannya.
jika nilai start lebih besar dari nilai akhir. Berarti untuk menuju, contohnya apa? Saya ingin melakukan pengulangan dari 20 sampai 1. Nilai startnya 20, nilai akhirnya 1. Berarti lebih besar mana nilai start? Sehingga kalau mau 20 menuju 1, tentunya harus dikurangi. Jika terjadi kasus seperti itu, berarti kita akan menggunakan pengulangan negatif. Nah, ini adalah algoritmanya, di mana algoritmanya dengan menggunakan for, to, do. For nilai awal sampai nilai akhir, dia akan melakukan statementnya seperti ini. Dan untuk penulisan di Java, format penulisannya adalah dengan seperti ini. For nilai start diakhiri dengan titik koma, ini adalah blok start. Lalu berikutnya ada blok finish yang diakhiri dengan titik koma juga. Dan yang terakhir adalah pengubah. Lalu kita gunakan Kurawa buka yang ditutup dengan Kurawa tutup. Dan pastikan statement yang akan berulang itu berada di dalam Kurawa buka dan Kurawa tutup ini. Dimana nilai start harus ditampung dalam variabel. Jadi kita harus punya variabel yang nilainya akan berubah. Contoh adalah integer a sama dengan 0. Lalu finishnya adalah kondisi yang membatasi pengulangan. Dimana misal saya akan melakukan pengulangan dari 0 sampai 5. Berarti finish saya akan menggunakan syarat seperti ini. Selama dia lebih kecil sama dengan 5, maka pengulangan ini masih bisa diulangi. Lalu pengubah. Jika kita menggunakan penjumlahan, maka yang ditulis adalah kita menggunakan plus, yang artinya plus 1. Jika menggunakan pengurangan, maka yang dituliskan adalah min, yang artinya adalah min 1. Contoh, kita akan punya sebuah studi kasus. Sebagai contoh, saya akan meminta Anda menuliskan algoritma IF 2017 Rakatom sebanyak 5 kali. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat program untuk studi kasus ini? Oke, langkah pertama adalah kita pelajari dulu dari kasus itu. Kira-kira dia akan memiliki nilai awal berapa, lalu syaratnya seperti apa, pengubahnya bagaimana. Karena saya meminta tadi pertanyaannya sebanyak 5 kali, berarti startnya kita menilai dari 1. Dan ini akan menjadi sebuah variabel. Nama variabelnya bebas, bisa A, B, C, atau dinamai oleh Anda, itu bebas. Berarti nilai variabelnya diawali dari 1. Lalu, syaratnya, karena sampai 5, berarti dia akan berulang selama dia belum sampai 5. Atau tidak melewati 5. Berarti syaratnya adalah selama dia lebih kecil sama dengan 5. Kenapa? Karena hanya sampai 5. Tidak boleh sampai 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk himpunan itu, kita bisa menggunakan lebih kecil sama dengan 5. Atau mungkin Anda punya algoritma lain, lebih kecil dari 6. Itu pun bisa. Karena kalau hanya lebih kecil, berarti 6 tidak masuk ke himpunan. Dan yang pasti, wah ini masih ada kesalahan, harusnya 1 sampai 5. Karena berulang 1 sampai 5, maka yang dilakukan adalah penjumlahan. Oke. Setelah itu, apa yang dilakukan? Silakan Anda melakukan dry run test untuk menguji apakah benar algoritmanya. Dan kita buat algoritmanya seperti ini. Set start. Anggap saja variabelnya start dan diawali dari 1. Start sama dengan 1. Karena kita akan sampai ke 5, berarti secara algoritma akan melakukan seperti ini. For start to 5 do. Lalu kita akan write atau melakukan output IF 2016 Rakatom. Dan secara
flow chart atau flow map akan seperti ini. Mulai set start sama dengan 1, lalu kita cek apakah start lebih kecil sama dengan 5. Jika ya, dia akan menuliskan lalu start plus 1. Dicek sampai dia menghasilkan start sama dengan 6. Dia akan membandingkan apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. Tentunya tidak, dia akan berakhir. Dan yang terakhir, kita tinggal melakukan format penulisan ke Java, di mana formatnya seperti ini. For nilai start, titik koma, nilai akhir atau syarat, titik koma, pengubah, dan syarat dan statement yang diulang di dalam for tersebut. Berarti kita tinggal memasukkan nilai yang tadi, diawali dari 1 dengan syarat lebih kecil sama dengan 5 dengan menggunakan increment atau plus. Berarti kita tinggal memasukkan ke dalam blok-blok tersebut, dimana kita tinggal menuliskan seperti ini. For start sama dengan 1, titik koma, start lebih kecil sama dengan 5, titik koma, start plus. Lalu system out print line if 2016 Raketop untuk akhirnya. Jadi itu adalah contoh dari for. Kita tinggal memasukkan, jadi yang harus kita ingat untuk memecahkan kasus adalah nilai awalnya berapa, lalu nilai akhirnya berapa, dan proses dari awal ke akhir itu akan seperti apa. Oke, untuk materi, kita akhiri sampai berikut. Di video selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat program di Java untuk statement for. Kita akhiri dulu untuk materi sekarang. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Nanti setelah melakukan kelas ini, melakukan latihan ini, upayakan langsung cuci tangan dan hindari kontak fisik, physical distancing. Dan jika diperlukan untuk atau diharuskan untuk keluar, gunakanlah masker. Kita ketemu lagi di latihan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.